Pemimpin segala sekte, sang putri suci yang begitu mulia, sekarang malah sedang berendam bersama aku di pemandian pasangan, dan dengan arogan menyuruh aku mencuci pakaian dalamnya. Sebelum kesini, kita lanjut dulu cerita sebelumnya. Xiao Ruoqing akhirnya kembali dengan segenggam tanah. Kau benar-benar pergi menggali? Guru hanya bercanda. Xiao Ruoqing langsung meledak marah, mengayunkan tangan hendak menyerangku. Tak sengaja tersandung, bibirnya persis menempel di bibirku. Aku cepat-cepat mendorong Xiao Ruoqing. Wajah kami berdua menunjukkan ekspresi aneh. Aku membahas beberapa hal lalu melambaikan tangan pergi. Xiao Ruoqing memaksakan senyum. Adik kedua, guru sepertinya semakin tak tahu malu. Di sisi lain, aku mengajak Jianyang ke pasar untuk membelikannya sebuah jepit rambut. Melihatnya beberapa kali melamun, rasa penasaranku muncul. Jianyang sedang memikirkan apa? Tanyaku sambil meraba dahinya. Tidak panas. Kalau ada beban di hati, ceritakan saja pada guru. Saat itu, aku tiba-tiba merasakan seseorang mengikutiku dari belakang. Aku segera menyuruh Jianyang menunggu di kedai minum, lalu mengejar sosok itu dengan langkah lebar. Pengikut tersebut panik ketika ketahuan, berbalik lari, tersandung batu kecil, dan langsung tercebur ke sungai di depan. Pemandangan itu membuatku terdiam. Dengan tingkat kemampuan seperti ini, masih berani mengikutiku? Aku menarik gadis itu ke darat dan menyelimutinya dengan selimut kering. Diei merasa sangat malu. Kalau bukan karena gulali di tangan gadis kecil itu, mana mungkin aku, seorang pendekar wanita, bisa lengah sampai ketahuan. Ia menahan bersin, tubuhnya gemetar. Melihat itu, aku cepat mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya. Asal bisa menjalin hubungan baik, mungkin masih ada harapan mendapat murid baru. Diei merebut sapu tangan itu. Kalau bukan demi semua makhluk di dunia, mana mungkin aku melepaskan posisi perawan suci sampai terlunta-lunta begini. Semua ini salahmu, iblis besar. Melihatnya terus diam, aku tak tahan menyela. Jangan-jangan kau juga bisu? Masih perlu bantuanku? Diei mengibaskan ingus dengan kasar. Bisakah kamu mati saja? Aku terdiam sejenak, lalu tertawa hambar. Kau berani sekali berkata begitu. Namun Diei berdiri, menatapku serius. Harus mati. Aku memandangnya seperti melihat orang bodoh. Anak siapa yang sial ini? Aku menghela napas. Rumahmu di mana? Aku antar pulang. Balai Suci. Aku menatapnya tak percaya. Balai Suci? Iya, Putri Suci Yaoyan adalah bibiku. Mendengar itu, semangatku langsung naik. Aku elder kelima sekte pedang, Su Bei. Nona, siapa namamu? Diei. Sementara itu, Jianyang duduk patuh di depan kedai minum menungguku. Seorang pria bertopeng mendekat. Nona, boleh aku duduk di sini? Jianyang menunjuk ke kejauhan. Guruku ada di sana, jangan macam-macam. Pria itu tetap duduk di sampingnya. Oh, dia gurumu. Tanpa terlihat jelas, matanya melirik liontin di dada Jianyang. Setelah memastikan sesuatu, ia tersenyum dan berkata lirih. Dulu bedek dan alis meriah, kini tempat kapal berlabuh sepi. Hari raya perahu naga sunyi, bendera minum diturunkan. Minum lagi pun terasa bosan. Lalu ia menambahkan, aku juga punya kalung yang persis sama. Setelah kembali menemukan Jianyang, aku mulai mencoba membentuk karakternya. Sebagai muridku, dia harus berwibawa. Mau makan sate? Ambil saja, nggak perlu bayar. Kalau penjual tagih, tebas dengan pedang. Cara berjalan pun penting. Ayunan lengan harus berwibawa. Langkah harus mantap dan menghentak. Jianyang tersenyum manis, mencoba menuruti perkataanku. Namun di dalam hatinya ia berpikir, orang itu memberiku token ini 3 hari lagi. Haruskah aku menemuinya? Kembali ke kamar, aku langsung terjatuh lemas di atas tikar. Melihat bubur yang mungkin ditinggalkan Molly, aku mengangkat mangkuk hendak meminumnya. Tiba-tiba pintu diketuk. Molly masuk dengan gaun tidur sutra ungu. Lier datang memberi salam pada guru. Aku yang sedang asik makan langsung menyuruhnya pergi. Molly tertegun. Guru ini benar-benar tak waspada, dimakan habis begitu saja. Tak takut ada apa-apa di dalamnya? Setelah kenyang, aku teringat hadiah penerimaan murid Jianyang yang belum diambil. Aku pun memanggil sistem. Ding! Selamat, tuan rumah memperoleh energi spiritual langit bumi yang tak berguna, ensiklopedia khusus konstitusi terlarang, 1 kantong permen loncat, dan seutas benang merah dewa bulan. Aku mengusap benang merah itu dengan kecewa. Semua tak berguna. Hanya permen loncat yang masih ada manfaat. Berikan saja pada sang putri suci yang suka manis. Setelah token selesai dibuat, aku membawa 2 murid ke balai suci. Aku menyerahkan permen loncat pada Yaoyan. Ini kubawa khusus, semoga suka. Tanpa sadar, aku juga mengeluarkan benang merah. Su Bei masih punya mainan kecil, mungkin Nona suka. Yaoyan menerimanya dengan senang. Elder Su sungguh perhatian. Baru saat itu aku tersadar. Bagaimana bisa aku menyerahkan 2 barang sekaligus? Tidak akan menimbulkan masalah kan? Dengan hadiah di tangan, Yaoyan tampak semakin bersemangat. Beberapa jam ke depan, aku akan membimbing kalian berkultivasi. Ini seharusnya hadiah gurumu dari memahami batu ajaib. Tapi Elder Su memberikannya pada kalian. Jika ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Xiao Ruoqing terharu. Budi guru, bagaimana harus kubalas? Molly justru diam termenung. Bagaimana mungkin guru rela memberikan kesempatan sekuat ini begitu saja? Di bawah bimbingan Yaoyan, kekuatan keduanya melonjak pesat. Aku memandang mereka dengan puas.
Hari Subei bangkit sudah semakin dekat. Saat itu, Dieyi tiba-tiba muncul di belakangku. Elder Su sedang apa? Aku sedang merenungi makna kehidupan. Dieyi membungkuk mendekat, menatap mataku. Bohong, aku sudah lama mengamatimu. Kau jelas sedang melamun. Aku membalik badan, malas menanggapi. Serangga musim panas tak paham es. Namun Dieyi tak mau menyerah. Lalu apa yang kau renungkan? Katakan. Ding! Murid pertama memahami pedang ketiga. Melangkah menyanyi mencari dosa. Hadiah tuan rumah meningkat ke mabuk dewa melupakan asal. Murid kedua memahami pedang kedua. Pedang keluar dari rumput. Hadiah tuan rumah kecantikan sesaat. Meningkat ke kilat angsa liar. Tingkat tuan rumah meningkat ke menembus kekosongan tahap tengah. Aku hampir tertawa terbahak. Cepat-cepat kutunjuk Bango Putih di kejauhan. Bango Putih berdiri di salju. Apa yang kau lihat? Tentu Bango Putih, aku mengejek. Orang bodoh melihat bangau, orang bijak melihat salju, orang zen melihat putih. Wajah Dieyi langsung memerah. Kau memakiku? Aku menghunus pedang Kingping. Bangau di matamu bisa jadi salju di mata orang lain. Saat diam ada kesempurnaan, saat bergerak ada kesamaan. Inilah dunia lain. Dieyi terdiam lama. Aku tidak mengerti, tapi terdengar hebat. Kalau tak mengerti, lihat saja. Aku melesat ke udara. Di puncak langit, aura pedang ungu hijau meledak seperti hujan, menyelimuti halaman balai suci. Dieyi menutup mulutnya, tak percaya. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa sekuat ini? Yaoyan tak tahu sejak kapan sudah berdiri di belakangku. Jurusan pedang ketiga Elder Su sudah mencapai puncak. Tak heran tingkat kultivasimu terlihat rendah. Besok di panggung Ascension, apakah Elder Su yakin? Kalimat itu baru saja keluar ketika Yaoyan tiba-tiba terdiam. Entah kenapa, di dalam hatinya muncul rasa khawatir. Pasti karena Xiaoji, begitu ia meyakinkan diri sendiri. Di saat yang sama, aku juga merasakan wajahku agak panas. Jangan-jangan karena benang merah itu. Subei baru menembus kekosongan. Paling hanya bisa ikut campur di awal, kataku merendah. Pikiran Yaoyan semakin kacau, ia cepat-cepat melambaikan tangan. Cuaca hari ini bagus, Yaoyan tidak menahan Elder Su lagi. Begitu kata-kata itu selesai, petir langsung menggelegar di angkasa. Hujan deras pun turun mengguyur halaman. Cuacanya memang bagus, ujarku tenang. Subei pamit. Yaoyan berdiri canggung, menatap kami bertiga yang kehujanan. Dalam hati ia bergumam, jangan-jangan sudah sampai tingkat perkataan menjadi hukum. Aku akhirnya kembali ke dalam ruangan untuk berteduh. Tampaknya hubungan sang putri suci dengan Kaisar Timur cukup dekat, kataku sambil duduk. Kau bicara tentang Xiaoji, jawab Yao yang santai. Dia punya ikatan lama denganku. Aku menopang dagu, berpikir sejenak. Apakah karena Elder Nanji? Yaoyan mengunyah manisan, terlihat tak terlalu peduli. Nanji bukan Elder, dia muridku. Dieyi yang sedang membawa teh langsung terkejut. Bibi, sejak kapan punya murid bernama Nanji? Ekspresi Yaoyan tetap tenang. Keberadaan Nanji bahkan di Maharaja Suci jarang diketahui. Bagaimana Elder Su bisa mengetahuinya? Sebulan lalu, Pri Nanji menyelamatkan Subei di bawah tebing tak hancur. Sayangnya hanya sempat terikat jodoh tipis. Subei belum sempat berterima kasih dengan layak. Dieyi menatap Yaoyan dengan curiga. Sebagai calon putri suci di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah mendengar nama Nanji. Jangan-jangan ini murid yang diterima diam-diam? Bibi, Dieyi juga ingin bertemu Pri Nanji. Teh di mulut Yaoyan langsung muncrat. Itu... Nanji tidak berada di Maharaja Suci. Kalau dia kembali, akan kusampaikan. Setelah berbincang sebentar, hujan perlahan reda. Saat aku berdiri hendak pergi, pikiranku bergerak cepat. Kaisar Timur jelas mengatakan Nanji ada di Maharaja Suci. Keesokan paginya, turnamen besar 21 negeri resmi dimulai. Yu Wentong naik ke panggung dan mengumumkan aturan. Pertandingan terbagi dalam 10 zona, peserta dari tingkat menembus spiritual hingga penyatuan jalan. Kalah berarti gugur. Sekte yang ingin menang harus mengeliminasi seluruh peserta lawan. Pingxin mengumpulkan para elder untuk memberi semangat. Sebagai penjaga zona 10, kita harus mempertahankan kualifikasi final. Kini hanya tersisa 10 sekte dan 18 orang. Jika tak bisa menang, bertahanlah sampai Qingyi datang membantu. Ia lalu menatapku khusus, terutama Xiao Beibei. Kau baru menembus kekosongan, jangan nekat. Kalau tak bisa menang, mengaku kalah saja. Aku mengorek hidung dengan tak puas. Menembus kekosongan tahap tengah bukan lagi tahap awal. Lawan pertama kami adalah Sa Heliu, kultivator lama dari sekte pasir mengalir. Di mata semua orang, sekte pedang hanya punya peluang jika Yun Hai dan Xing Chen maju bersama. Namun tak disangka, kali ini hanya aku yang naik panggung. Aku memberi hormat. Subei dari sekte pedang, mohon bimbingan. Melihat yang datang adalah elder kelima sekte pedang yang terkenal tak berguna, Sa Heliu langsung marah dan mengaktifkan formasi pertahanan pasir. Pasir kuning bertebaran dan langsung menelanku. Penonton bersorak. Elder kelima sekte pedang ternyata cuma tahan satu jurus. Saat itu, sebilah pedang hijau menembus formasi. Pedang kedua, kecantikan sesaat. Teratai raksasa bermekaran, menghancurkan formasi pasir. Bayanganku muncul di depan Sa Heliu dan menghantamnya keluar arena dengan gagang pedang. Pingxin menggeram. Kapan bocah ini mencapai menembus kekosongan tahap tengah?
Penonton terdiam, tak paham bagaimana elder sampah sekte pedang berubah begitu kuat. Aku memberi hormat lalu melambaikan tangan dengan angkuh. Pingsin hampir meledak. "Subei, cepat turun. Aku sudah bilang jangan nekat." Aku berpura-pura tak dengar dan memandang ke bawah. Kenapa tidak ada yang naik? Tidak berani. Tak lama, seseorang melompat ke panggung. "Wang Bau dari Gua Naga Tripod, mohon bimbingan." Satu persatu, 11 orang naik dan mengepungku. Aku hanya tersenyum dan mengangkat pedang. Bagus, pedang pertama, tulus hingga dalam. Arena dipenuhi cahaya pedang dan bayangan pisau. Kultivator biasa bahkan tak bisa melihat sosok kami. Jinanyu khawatir. Kenapa Elder Su 1 lawan 12? Anak itu memang bisa melawan beberapa orang sekaligus, jawab seseorang. Tak heran disebut nomor 1 menembus kekosongan. Wang Tong mencibir. 12 menembus kekosongan tahap tengah, cepat atau lambat dia akan habis tenaga. Tekanan memang berat, tapi aku belum mengeluarkan segalanya. Nama besar Sekte Pedang dibangun dari setiap tebasan pedang. Dunia Sekte Pedang akan kurebut kembali dengan tanganku sendiri. Aku mengangkat pedang Kingping. "Subei dari Sekte Pedang, mohon seluruh dunia menyaksikan." Tubuhku berkelip, muncul di udara. 12 orang buru-buru membentuk formasi. Aku tersenyum. Pedang ketiga, Mabuk Dewa Melihat Bulan. Hujan pedang ungu hijau mengguyur arena. Formasi mereka retak. Meski bertahan, mereka tak bisa berdiri tegak. Darah mengalir dari sudut bibirku. Ini batas tubuhku. Dengan sisa tenaga, aku mengerahkan kecantikan sesaat sekali lagi. Formasi pertahanan hancur seperti kaca. 12 orang terlempar keluar arena bersama teratai raksasa. Aku menghela napas lega. Akhirnya selesai, pulang istirahat. Saat kembali ke tempat tinggal, Pingsin sudah menunggu dengan tongkat besar. "Bocah sialan, kenapa tidak mati di atas panggung sekalian?" Aku langsung jongkok memijat kakinya. Kakak senior seperti dewa di hati adik. Tongkat menghantam kepalaku. "Jangan nekat." Ia pergi, meninggalkan pil darah Ki di meja. Aku tersenyum. Kakak senior memang tahu saluran energiku rusak. Setelah pulih, aku kembali ke arena bersama San Wulan. Lawan berikutnya adalah Sekte Pisau. Sekte Pisau punya setengah langkah penyatuan jalan, kata San Wulan cemas. Aku tersenyum santai. 10 sekte besar, mana ada yang mudah. Saat melewati paviliun banyak harta, teriakan taruhan terdengar. Sekte Pisau 60-1, Sekte Pedang 1-120. Aku menepuk meja. 50.000 Spirit Stone, all in Sekte Pedang. San Wulan terkejut. "Itu seluruh hartamu." Aku menatap tiket taruhan. Sial, harusnya sisakan 10.000. Dengan wajah murung, aku mengikutinya pergi. "Aku ingin membelikanmu perhiasan. Tak sengaja semua aku pasang." "Tidak apa-apa," jawabnya lembut. "Jepit rambut dari kakak senior saja sudah cukup." Setelah pulang dari tempat judi itu, aku memberikan sebuah strategi kepada kakak pertama. Dia bertanya, "Xiao Beibei, apakah teori balap kuda yang kamu sebutkan itu benar-benar bisa dilakukan? Jangan-jangan mau berulah lagi?" Setelah aku jelaskan berulang kali tanpa lelah, Pingsing akhirnya melunak, mengizinkan aku bertarung melawan formasi batu jebakan puncak Liangsu. Tapi, teknik lawan sungguh mengerikan. Baru bertarung sebentar, aku sudah terluka parah. Pedang terbentuk dengan susah payah, sulit bangkit. Sebelumnya, demi membangkitkan kembali nama besar Sekte Pedang, aku sudah melakukan terlalu banyak persiapan. Jadi, pertarungan ini harus dimenangkan bagaimanapun caranya. Maka, mengabaikan tubuh yang terluka parah, aku memaksa bangkit, mengarahkan pedang ke formasi batu dan berkata, "Menjalankan pedang jalan raja, barulah disebut Sekte Pedang sejati." Dua kata Tianxia, itulah jalan raja. Pedang kedua, memutuskan gunung sungai. Aura pedang yang liar melesat ke langit, menghancurkan dengan mudah 24 prajurit pedang formasi batu. Langsung membuatnya pingsan dengan luka berat. Kaisar Timur dengan tak percaya menggenggam kuat pagar loteng. Baru sebentar ini, dia sudah bisa melatih pedang jalan raja hingga begitu mahir. Memikirkan ini, dia tak sadar menambah kekuatan di tangannya. Di bawah tebing tak menyesal hari itu. Jangan-jangan dia menertawakan apa yang kusebut jodoh. Bersamaan dengan kemenangan aku atas formasi batu, San Wuke dan Mo Xingjian justru kalah. Jika kalah lagi satu kali, Sekte Pedang benar-benar tamat riwayatnya. Maka aku kembali melambaikan tangan ke bawah panggung. Berikutnya, seorang pria membawa 2 pedang naik ke panggung, bersikap hormat. Di dalam 21 wilayah, yang bisa kuhargai tidak banyak. Elder Su, engkau salah satunya. Tubuh aku sudah berada di ambang kelelahan. Tanpa banyak bicara, aku angkat pedang bersiap untuk jurus besar. Wang Chuan seketika terkejut, matanya membelalak. Dia tak menyangka dalam kondisi mengenaskan seperti ini, aku masih bisa menggunakan jurus pedang yang begitu menakutkan. Meski berniat melawan, dia tetap hanya bisa tumbang di kaki aku dengan penuh ketidakrelaan. Saat aku menang telak, San Wulan dan Xi Qingyi juga dengan mudah mengalahkan lawan, berhasil mengalahkan semua peserta dalam arena. Aku bertahan turun dari arena, kemudian pingsan di pelukan Pingsing. Dia berbisik ke aku, "Adik sudah berusaha maksimal, tidak mempermalukan Sekte Pedang."
Setelah kembali ke markas, tabib menemukan darah dan energi aku kering. Meridian terputus, bahkan jika pulih akan meninggalkan luka dalam. Level kultivasi merosot. Pingxin segera menarik Mo Xingjian untuk mencari cara, mencoba meracik pil yang bisa menyembuhkan aku. San Wulan yang tinggal merawat aku. Saat membersihkan tubuh aku, tiba-tiba dari lengan baju aku jatuh sebuah pil penciptaan. Melihat ini, San Wulan merasa sedih. Kakak kelima jelas punya pil penciptaan, tapi tak tegas memakainya sendiri. Malah disimpan semua untuk murid-muridnya. Kemudian dia memasukkan pil penciptaan itu ke mulut aku. Pil ini bisa mengubah yang busuk menjadi ajaib. Harus membuat kakak kelima bangun. Di sisi lain, Pingxin mengetahui dari Xiao Ruoqing yang buru-buru datang bahwa mutiara naga spiritual yang dipinjam Ratu Lin bisa memperkuat Meridian. Segera hendak menemui Kaisar Timur. Tapi sebelum sempat bergerak, Kaisar Timur sudah datang membawa Ratu Lin. Bagaimana kondisi luka Elder Su? Pingxin dengan sopan memberi hormat. Yang lain tidak apa, hanya kerusakan Meridian akan meninggalkan penyakit turunan. Mendengar itu, Kaisar Timur tersenyum. Aku pernah mempelajari sebuah teknik rahasia di suatu tempat rahasia. Mungkin bisa membantu Elder Su. Saat Pingxin tiba di kamar, aku masih dalam keadaan koma. Jinan Yu melihat itu tak lagi ragu. Segera bertindak menggunakan teknik rahasia untuk membantu memperbaiki meridian aku. Tapi meridian aku rusak terlalu parah. Teknik rahasia itu tak berfungsi sama sekali. Saat dia hendak menarik kembali energi spiritualnya, tiba-tiba dia merasa energinya seperti terperangkap dalam lumpur. Kemudian dari dalam tubuhku muncul panas yang tak terkatakan. Melihat hawa dingin menakutkan yang menyebar dari tubuh Kaisar Timur, Pingxin sangat terkejut. Dia tidak ingat Kaisar Timur memiliki fisik khusus apapun. Merasakan hawa dingin dalam tubuhnya terus diserap, ekspresi Jinan Yu menjadi sangat kompleks. Meridian yang murni, mengapa justru kamu? Mungkin karena terstimulasi hawa dingin, aku yang sedang koma perlahan bangun. Dengan susah payah duduk, dan begitu membuka mata melihat wajah yang sangat cantik. Setelah bengong sejenak, hati aku langsung menjerit putus asa. Hancur, aku ternyata benar-benar homo. Saat sekelompok wanita di ruangan itu ramai menanyakan kondisiku, Yu Hongxiu dengan tertawa menutup mulutnya masuk. Wah, semua ada di sini. Bagaimana adikku? Pingxin kesal menatapnya. Adikmu apa? Ini orang sekte pedang. Aku juga dengan kaku memandangnya, tidak mengerti apa yang dilakukan si wanita iblis ini. Tapi detik berikutnya, dia sudah dengan mata berkaca-kaca terjatuh di samping tempat tidurku, bersuara sedih. Adik terluka seperti ini, bagaimana kakak bisa hidup? Wajah yang bisa berubah-ubah begini benar-benar membuatku takut. Aku buru-buru bilang masih ingin tidur lagi, mengusir semua orang keluar. Setelah semua pergi, Pingxin sendiri menahan Kaisar Timur. Beberapa hari lalu, Ratu Lin meminjam mutiara naga spiritual Elder kelima. Mutiara itu bisa membantu pemulihan luka. Bisakah Ratu Lin mengembalikannya dulu? Kaisar Timur mendengar itu langsung menahan Ratu Lin. Permaisuri, kembalikan saja mutiaranya. Lain hari meminjam lagi juga tidak apa. Ratu Lin merasa dunianya runtuh. Orang itu sudah melihat istrimu telanjang, malah mengambil kutangnya. Entah mau diapakan, kamu masih membelanya. Tapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia menolak. Hanya bisa berkata, semoga Elder Su tidak lupa saat mengembalikan mutiara naga spiritual itu. Su tahu, setelah dipakai pasti akan dikembalikan kepada permaisuri. Mendengar itu, wajah Ratu Lin langsung hitam legam. Kamu masih mau pakai? Pingxin tak bisa berkata-kata melihat keduanya saling berkedip-kedip. Urusan kalian yang remeh itu masih harus disandikan. Akhirnya setelah mengantar rombongan itu pergi, Yaoyan datang lagi membawa Di. Tapi begitu bertemu, tanpa disengaja mereka saling menyapa. Kemudian wajah memerah terdiam. Aku berpikir keras mencari kata-kata. Akhirnya hanya bisa berkata, Putri Suci sengaja datang menjenguk. Su sangat berterima kasih. Yaoyan juga mengubah alasan sengaja membawa Di, berpura-pura tak peduli. Kebetulan lewat sini, sekalian melihat saja. Di dengan enggan membawa sebuah pil. Kenapa Elder Su tidak mati saja? Sungguh diagungkan. Yaoyan dengan senyum manis menepuk kepalanya. Omong apa? Cepat keluarkan meridian pilnya. Di mendengar itu langsung mengambil pil dan melemparkannya. Ambil pil meridian buatanku yang asal buat. Miss Di benar-benar hebat. Tanpa kultivasi bisa membuat pil meridian kelas 1 dan bisa dilempar seperti bola kaca. Yaoyan melihat pil sudah diberikan lalu berpamitan pergi. Di langsung bingung. Bibi, kenapa baru datang sudah mau pergi? Setelah melayani semua yang datang menjenguk, hari sudah gelap. Karena tubuh aku masih sangat lemah, terpaksa dibopong San Wulan ke kolam air dingin untuk berobat. Tapi baru beberapa saat berendam, dari kabut di depan tiba-tiba terdengar suara manis terkejut. Elder Su, kenapa kamu di sini? Suara ini langsung membuatku berkeringat dingin. Putri Suci, kalau aku bilang ini tidak sengaja, percaya tidak? Yaoyan mendekap dadanya mendengus. Kamu sudah lihat, cuma dengar suaranya, tidak mengerti maksudnya. Yaoyan tak ingin berdebat dengan seorang pedagang seperti aku, langsung berbalik menuju tepi. Sudahlah, kamu pakai dulu. Saat dia mengambil pakaian hendak memakainya, tiba-tiba di tepi bertiup angin kencang. Langsung menerbangkan pakaiannya ke wajahku. Yaoyan bingung, aku juga bingung. Ini pasti ulangan benang merah kan? Benang jodoh ya? Ternyata didukung oleh mata air suci dingin dan pil penciptaan,
Kultivasi aku mulai meningkat pesat, cepat mencapai ambang batas terobosan. Tapi aku justru panik. Soalnya sejak transmigrasi, aku selalu mengandalkan sistem. Sama sekali belum pernah mengalami tribulasi langit. Saat itu, pedang Qingting tiba-tiba mengeluarkan dentaman pedang gemilang, menembus dengan mengerikan sambaran petir pertama. Yaoyan melihat kekuatan tribulasi petir yang terkumpul di awan, menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan tribulasi Elder Su bagaimana bisa sebesar ini? Bahkan Liang Su biasa pun tidak bisa menandinginya. Maka dia mengangkat tangan menggunakan mantra. Di atas mata air suci dingin, seketika muncul penghalang semi-transparan. Hati aku ingin menangis, masa ada yang begini? Tribulasi yang dulu dihindari pakai sistem, kali ini datang bersamaan. Saat petir terus turun, penghalang terus bergetar hebat. Yaoyan merasakan energi spiritualnya yang terkuras cepat. Ekspresinya semakin serius. Dia sudah menemukan Su Bei memiliki meridian yang murni. Demi masa depan Xiaoji, tidak boleh membiarkan Su Bei tewas di sini. Maka dia segera bangkit meninggalkan mata air suci dingin, mengibaskan tangan mengumpulkan energi spiritual, mengaktifkan formasi Maharaja Suci. San Wulan heran melihat Yaoyan yang melayang di udara. Tak menyangka Putri Suci ternyata memiliki fisik kabut rohani. Sepertinya kakak kelima aman. Detik berikutnya, formasi Maharaja Suci hancur berantakan. Sambaran petir 9 langit yang disebut mematikan jika tersentuh, langsung jatuh menimpa Yaoyan. Aku yang selalu memperhatikan gerak-gerik Yaoyan, mata terbuka lebar penuh amarah. Terbang menyambut Yaoyan sambil tanpa ragu menghancurkan 10 jam pasir. Kemudian aku merasa tubuh terus terjatuh. Rasa kehilangan gravitasi menyelimuti seluruh tubuh. Sampai di telinga terdengar suara yang familiar. Barulah aku perlahan membuka mata. Kakak Su, jangan diteruskan kerja ini, nyawa penting. Besok lusa ujian polusi air. Tidak mau buat contekan dulu. Aku tak percaya duduk, mata penuh keheranan memandang sekeliling. Apa aku sedang bermimpi? Si gendut yang sedang serius membuka kotak virtual, tiba-tiba menepuk meja. Gila, dapat barang. Main critical damage, tambahan critical rate, attack, critical damage. Langsung lulus. Aku mengusap dahi, tersenyum getir. Apalagi elder kelima sekte pedang. Cuma mimpi aneh-aneh seorang wibu tua. Saat itu pintu asrama terbuka, seorang remaja berambut cepak membawa bola basket tertawa. Kakak Su, pacarmu nungguin di bawah. Hatiku kaget. Pacar? Yaoyan penasaran melihat sekeliling. Tubuh ini kenapa masih punya kesadaran sendiri, tidak mau nurut perintahku? Dan aku ini di mana? Murid-murid sekte paling bebas pun tidak akan berpakaian seperti ini. Saat itu, aku yang sudah buru-buru merapikan diri, lari turun. Maaf, lama menunggu. Yaoyan melihat itu jadi bengong. Ini adalah inner demon Su Bei. Aku yang tidak tahu apa-apa, melihat pacar marah. Buru-buru mengajaknya beli es krim sebagai permintaan maaf. Yaoyan yang tak tahan dengan makanan manis, begitu mencicipi satu suap, langsung terpikat. Aku mengajak Yaoyan berkeliling kampus, lalu membawanya ikut kelas. Tapi saat Yaoyan melihat Ping Xing dengan setelan guru, dia jadi bingung. Inner Demon Su Bei ini sebenarnya apa? Tapi saat dia melihat Xiao Ruoqing, San Wuke, dan San Wulan, dan lain-lain masuk kelas satu persatu, dia benar-benar bingung. Sore hari, aku menggandeng tangan Yaoyan berbaring di bawah pohon, melamun memandang langit. Yaoyan melihat penasaran. Lagi pikir apa? Kamu sangat cantik. Yaoyan mendengar itu tersenyum manis. Kenapa tiba-tiba memuji? Aku juga tidak akan pergi. Aku tiba-tiba duduk. Iya, kamu tidak akan pergi. Tapi apa yang kukejar? Yaoyan tidak mengerti. Hidup sekarang ini kan sudah bagus. Mendengar itu, aku tersenyum getir. Bagus-bagusnya seperti mimpi di siang bolong. Yaoyan bersandar di tubuhku. Jangan mikir aneh-aneh. Aku masih nungguin kamu anterin buka portal. Aku mendorongnya bangun, menepuk-nepuk celana. Antarin Putri Suci buka portal, terlalu indah. Jadi, aku harus bangun. Yaoyan panik berteriak. Su Bei, kamu ngomong apaan sih? Aku tersenyum mengambil ponsel menggoyang-goyang. Percuma, aku sudah tahu jawabannya. Di layar terlihat antarmuka pesan grup, dan aku mengirim 3 kata kepada semua kenalan. Aku pernah ada. Yaoyan mata berkaca-kaca, suara gemetar. Kenapa? Aku membelakangi dia menghadap matahari terbenam. Kami wibu, mana ada pacar? Adegan berubah, aku tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Melihat kertas yang jatuh bertuliskan kata-kata besar, hati aku agak merasa bersalah. Sepertinya benang merah itu yang menarik Putri Suci masuk. Saat aku merasakan fisik tangguh tahap akhir Liang Su, 3 murid yang mendengar suara buru-buru masuk kamar. Xiao Ruoqing memegang baskom kayu excited. Guru, akhirnya bangun. Makanan sudah dipanaskan berkali-kali, semua orang nungguin. Molly matanya juga tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Guru sudah melewati tribulasi inner demon. Aku mengusap kepala yang pusing. Sudah. Ngomong-ngomong, lawan sekte pedang kali ini siapa? Xiao Ruoqing mengangkat tangan menghalangi 2 orang lainnya. Guru, sekte pedang kali ini menang dengan baik. Aku tak menyangka sekte pedang dapat keberuntungan ini. Langsung senang hati. Aku bawa Molly pergi ke toko perhiasan. Dengan tujuan jelas membeli sepasang jepit rambut phoenix berlapis emas. Aku dengan tangan sendiri menancapkannya untuknya.
Dulu pernah nemu jepit rambut, persis sama dengan ini. Lain kali jangan sampai jatuh lagi. Perkataan ini langsung membuat hati Molly kacau. Terdiam lama, baru batu kecil. Lier berterima kasih pada guru. Kemudian aku datang ke toko senjata. Sarung pedang yang dibeli Jian Niang sudah hangus disambar petir tribulasi. Harus beli baru. Meski Molly memilih dengan hati-hati, aku tetap merasa sarung pedang tidak sekeren kotak pedang. Tidak ada pria yang bisa menolak pemandangan ribuan pedang keluar bersamaan. Terus jalan-jalan di jalan. Tiba-tiba aku dengar orang yang lewat mendiskusikan pertandingan hari ini. Pertarungan hari ini seru loh. Itu musuh bebuyutan Wu Huake. Saat aku berpikir ada permusuhan apa antara Sekte Tao dengan Wu Huake, Molly tiba-tiba menarik aku lari ke arah lain. Guru, aku mau main ke sana. Tapi aku masih dengar dua orang itu bilang Wu Huake pasti menang. Tapi Lin Duo sepertinya bukan tandingan Tong Xiu. Keraguan bertumpuk ini langsung membuat hati aku tidak ingin jalan-jalan lagi. Segera memanggil Molly pulang. Di jalan pulang bertemu dengan Ratu Lin. Wah, ini bukan Elder Su. Masih ada waktu santai untuk jalan-jalan ya? Aku heran bertanya ke Ratu Lin. Maksudnya? Kenapa Su tidak boleh santai? Ratu Lin balas. Iya juga. Elder Su berhasil terobos tahap akhir Lian Su. Sepertinya percaya diri bisa melawan Lin Duo. Mendengar itu hati aku kaget. Kenapa harus melawan Lin Duo? Sekte pedang kan Bai. Ratu Lin heran melihat aku. Yang Bai kan Sekte Tao. Beberapa jam lagi Sekte pedang melawan Wu Huakwe. Kemudian dia mendekat ke telingaku berbisik. Kapan Elder Su bisa mengembalikan barangku? Aku merinding. Di jalan umum apa tidak agak kurang baik? Jangan-jangan Elder Su sengaja berulang kali mengulur waktu ya. Mendengar ini, aku tahu kali ini tidak bisa menghindar. Setelah sampai di tempat sepi bersama Ratu Lin, aku mulai mengobrak-abrik cincin penyimpanan. Tapi aku obrak-abrik lama. Cuma nemu kutang murid pertama dan kedua. Melihat ekspresi Ratu Lin semakin menyeramkan, baru teringat. Beberapa hari lalu, saat membimbing ilmu pedang Xiao Ruoqing, si bocah tiba-tiba bilang, setelah ilmu pedangku sukses, pasti akan penggal kepala pencuri kutang itu. Aku yang sudah merasa bersalah langsung duduk. Misalnya guru adalah pencuri itu. Kamu masih akan bertindak? Siapa sangka, Xiao Ruoqing langsung mengarahkan pedang ke leherku. Melakukan hal hina seperti itu. Meski itu guru, aku pasti akan tebas juga. Aku balik melempar cangkir ke kepalanya, mendengus dingin. Tanya doang kok. Kemudian dengan acak mengeluarkan sebuah kutang dilempar padanya. Orang belajar bela diri tidak mempersoalkan hal kecil. Kutang saja, guru kasih. Lalu kabur di bawah tatapan ganas Xiao Ruoqing. Tapi Ratu Lin melihat aku lama tidak mengembalikan kutang, langsung marah. Apa salah kasih? Menurutku kamu memang tidak mau kasih. Di sisi lain, sejak Jinan Yu menemukan aku punya meridian yang murni, dia terjerat dalam kebimbangan tak berujung. Aku seorang kaisar negara, masa harus membiarkannya naik naga menginjak Phoenix? Wajahnya memerah menggelengkan gambar di kepalanya. Tidak mungkin, saat itu tiba, aku juga pasti tidak akan mau di bawah. Saat itu, tiba-tiba di meja dia melihat kutang permaisuri. Penasaran, dia mengambil dan menciumnya. Sun Xiang, pantas saja permaisuri selalu wangi. Ratu Lin yang kembali tanpa hasil kebetulan melihat pemandangan ini. Kaisar Timur melihat permaisuri kembali. Buru-buru menyembunyikan kutang di lengan. Permaisuri tadi kemana? Ratu Lin diam. Su Bei mencuri kutangku, Kaisar juga mencuri. Hubungan mereka berdua begitu dekat. Jangan-jangan... Oh baby. Beberapa jam kemudian, pertandingan Sekte Pedang versus Wu Huake dimulai. Si Qing Yi yang dari dulu tidak suka Lin Duo langsung buka jurus besar, pedang 7 dan 8 sekaligus. Lin Duo sebagai penjaga gerbang Liangsu dengan tenang mengumpulkan banyak bola api, dengan mudah menghancurkan puluhan bayangan pedang yang menyerang. Kemudian saat si Qing Yi bengong, cepat menggunakan ilmu andalan, naga berjalan di bumi. Api matahari sejati yang mengamuk seperti naga mengaum menyerang. Meski si Qing Yi mengumpulkan seluruh energi spiritual bertahan, tetap terlempar jatuh dengan mengenaskan. Bisa menghabiskan sebagian besar energi spiritual Lin. Elder Si sudah cukup bangga. Kemudian dia menyilangkan tangan menantang. Lin sudah lama mendambakan pertarungan ini. Apa Sekte Pedang cuma segini kemampuannya? San Wulan tahu dirinya bukan lawan, tapi memikirkan aku demi mengambil kembali martabat Sekte Pedang. Rela bertarung sampai terluka parah, dengan tegas naik ke arena. Tapi dia baru terobosan tahap tengah Liangsu. Jelas bukan tandingan kura-kura tua Lin Duo. Tidak lama langsung kalah. Saat wasit hampir umumkan Sekte Pedang kalah, bersiap buka undian berikutnya. Tiba-tiba dari bawah arena terdengar teriakan. Tunggu, mengumumkan sekarang masih terlalu cepat. Lin Duo melihat aku muncul, langsung bersemangat. Su Bei, kamu benar-benar berani datang. Lin menghargaimu sebagai pria sejati. Aku memanggil kotak pedang, berbisik. King Ping, Su adalah tuan pedang yang tidak kompeten. Belum bisa membawamu menguasai 21 wilayah. Tapi hari ini, Su ingin meminjam sedikit warisan Sekte Pedang ribuan tahun untuk memohon padamu, maukah? Detik berikutnya, pedang King Ping menerobos keluar dari kotak, mengarah ke Lin Duo.
Lin Duo tertawa terbahak-bahak. Su Bei, lebih baik kamu menyerah saja. Kalau tidak, hari ini Lin akan membuatmu tahu apa itu setengah langkah Hedao, apa itu tren dunia. Aku berdiri tak bergerak seperti sumur kuno. Aura jalan besar menyebar di sekujur tubuh, bahkan menekan energi spiritual di arena sampai tidak bisa mengalir. Sekte pedang tidak tahu apa itu menyerah. Pedang jalan raja kedua memutuskan gunung sungai. Lin Duo mengibaskan tangan, segera muncul tembok api besar menahan aura pedang. Elder Su dibanding Elder Si lebih hebat lagi, tapi Liang Su tetaplah Liang Su. Kemudian Lin Duo tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Api matahari sejati yang dahsyat langsung menutupi seluruh arena. Api sejati melilit tubuh bagai neraka. Elder Su bisa tahan berapa lama? Baru selesai bicara, dia terkejut, mata terbuka lebar. Ini tidak mungkin. Aku yang utuh perlahan berkata, Elder Lin, sekarang giliranku. Dengan tenang aku menebas lautan api di depan. Su pernah bilang, sehelai rumput bisa menebas matahari dan bintang. Pedang ini untuk menebas matahari merahmu ini. Pedang jalan raja ketiga bersandar pada rumput menutupi langit. Lin Duo dengan serius melihat aura pedang yang menyerang. Meridian yang murni, aura jalan besar, kondisi tanpa aku, dan pedang jalan raja yang tidak muncul 1000 tahun. Ini pasti pakai cheat ya. Kemudian dia cepat membentuk beberapa segel. Samudra matahari, lautan api, langsung berkumpul di depan Lin Duo, menahan pedang yang seakan-akan menebas matahari di langit ini. Tapi saat dia merasakan energi spiritual dalam tubuhnya terkuras cepat, barulah dia mengerti kenapa kultivasi tahap tengah Liang Su seperti aku bisa terus bertarung melawan puncak Liang Su. Bruk! Lin Duo seketika terhempas gelombang udara puluhan zang. Seperti meteor jatuh berat membentuk kawah besar. Kemudian aura pedang yang menyebar berubah menjadi daun-daun beterbangan berserakan di sekitarnya. Lin Duo dengan tidak rela merangkak keluar kawah. Belum selesai. Saat itu juga, dari belakangnya tiba-tiba terdengar suara dingin. Pedang keempat. Senja setelah hujan. Hampir 100 zang aura pedang warna emas murni melesat ke langit, merobek langit luas ini. Langit yang tadi cerah berawan, sekarang seperti tertutup awan suram, seakan hujan musim semi segera turun. Kebetulan saat itu, angin kencang bertiup, menerbangkan jubah para kultivator. Yaoyan mengangkat mata memandang langit gelap. Akan hujan, Lin Duo tidak bisa memanfaatkan sinar matahari. Beberapa saat kemudian, setetes air hujan emas jatuh di wajah seorang kultivator penonton. Dia meraba pipi yang sakit, berteriak ketakutan. Ini bukan hujan, ini aura pedang. Para penonton mendengar itu, panik membuka perisai energi spiritual, menahan hujan pedang tak terlihat di langit. Lin Duo, wajah pucat membersihkan darah di sudut mulut. Dia tidak memahami tren dunia, kenapa bisa mempengaruhi langit. Dia mengumpulkan api dahsyat, bersiap membalas. Tapi saat itu juga, pedang King Ping menusuk bahunya. Lin Duo berteriak keras, menepuk tanah. Bunga di seberang lautan merah. Aku mengibaskan tangan menebaskan pedang keempat. Lautan api yang baru dikumpulkan Lin Duo langsung padam. Tubuhnya bahkan terlempar ke pegunungan jauh baru berhenti. Sebelum dia sempat bergerak, aku kembali mengangkat pedang berteriak. Ini pedang kelima. Seiring kekuatan aku terus meningkat, meridian akhirnya tidak tahan mulai retak. Pedang ini tidak sehebat sebelumnya. Tapi di langit, bumi penuh aura pedang. Pedang King Ping bahkan terlepas dari tangan, menerobos lapisan awan di langit, membuka jalan bagi matahari terbit. Ribuan li jauhnya, di pedang Danau Dongting, seorang nelayan bertopi jerami mengangkat kepala, memandang arah kota suci bergumam. Pedang takkan kembali. Lin Duo yang penuh luka tidak bisa bangun lagi, hanya bisa tergeletak di arena napas terengah-engah. Aku menggenggam gagang pedang yang tertancap di bahu Lin Duo, merasa sulit menarik pedang King Ping tanpa melukainya. Maka aku berbisik sangat pelan. Pedang keenam. Lin Duo mata penuh ketakutan. Kamu selesai belum? Aku hampir mati kena pukulanmu. Dengan teknik pedang aku yang tinggi, akhirnya berhasil menarik pedang King Ping tanpa luka. Tapi ternyata Lin Duo masih sadar. Ingin kasih pukulan lagi, tapi Lin Duo seperti kena syok pingsan. Orang sudah pingsan, aku juga tidak enak lanjut. Hanya bisa mengubah arah, ke arah orang-orang Wu Huakue. Berikutnya, baru selesai bicara, sudah ada orang naik ke panggung memberi hormat. Wu Huakue, Sentuhe, mohon petunjuk Elder Su. Su Bei terlihat kuat tak terkalahkan. Sebenarnya setiap jurus merusak meridian. Asal tidak bentrok langsung, bisa dengan mudah membuatnya kelelahan sampai mati. Maka dia perlahan berkata, setelah pertarungan ini, Elder Su pasti akan terkenal di dunia. Mungkin Elder Su lah orang pertama di bawah Hedao. Aku tak sabar mengangkat pedang, aku tidak pernah bilang begitu. Elder Sentu kalau tidak bertarung, lebih baik menyerah. Sentuhe mengambil sapu bulu kerbau mengibas. Elder Su memang kurang pengalaman. Tapi baru setengah bicara, angin kencang menderu datang dari sapu bulu. Jurus ini tidak banyak kekuatan, murni untuk menguji. Mata aku tiba-tiba dingin. Apa Su tidak pantas Elder Sentu pakai kekuatan penuh? Kemudian pedang King Ping di tangan bersinar dingin. Kalau begitu, Su tidak akan sungkan. Pedang keenam, petunjuk dewa. Sentuhe seketika seperti menghadapi musuh besar.
Tapi sebelum sempat balas, aura pedang ungu hijau dengan mudah menembus angin kencang, meninggalkan luka tembus tulang di dadanya. Aku dengan dingin meliriknya, dibanding Lin Duo, kamu sangat lemah. Sampai di sini, seluruh Wu Huake kalah. Sekte pedang juga hanya tersisa aku yang lolos. Bersamaan, di bawah arena, mulai banyak kultivator melepas pakaian di tempat umum. Saudara, kamu lepas baju buat apa? Pria itu wajah suram tersenyum getir. Kalah habis, celana dalamku juga habis. Nanti antre restart. Aku yang jarang sekali selesai bertarung tidak sekarat, perlahan turun dari arena. Diam-diam menggendong San Wulan kembali ke markas. San Wulan yang sudah bangun sangat menikmati saat ini. Aku tahu kakak kelima sebelumnya cuma pura-pura. Aku dengan sedih membelai tangan kecil dingin San Wulan. Tidak tahu berikutnya akan menghadapi siapa. Saat itu dari belakang tiba-tiba terdengar suara kecil. Sakit. Aku tegang melihat San Wulan yang seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Di mana yang sakit? San Wulan dengan memelas menggenggam tanganku. Semua sakit. Kemudian terdengar suara kerak di pergelangan tanganku. Aku tersenyum paksa memeluk San Wulan, diam-diam menutupi bagian pergelangan yang memar dengan lengan. Adik hanya terkena pengaruh energi jahat. Istirahat beberapa hari, pasti sembuh. Wajah San Wulan muncul semburat merah, menggigit gigi menekan tanganku ke dadanya yang besar. Kakak kelima, lihat kondisiku sekarang, benar-benar tidak apa-apa. Merasa kelembutan di bawah telapak tangan, si burung langsung bangkit. Tapi San Wulan saat ini terlalu lemah. Aku terpaksa menekan si burung yang gelisah. Darah adik dan energi sedikit kurang. Lebih baik minum blood energy pill Sisong yang dicairkan dengan air. Bagaimana? San Wulan yang hatinya kacau balau memalingkan kepala tidak berani melihat aku. Penampilan memikat ini langsung membuat hati aku berteriak tidak tahan. Buru-buru kabur dari lingkaran suasana ambigu. Cepat-cepat mencairkan pil, kemudian cepat duduk kembali di pinggir tempat tidur. Adik, buka mulut. Aku sambil menyuapi San Wulan minum obat, sambil mengingatkan. Setelah panggung mendewata selesai, aku akan berangkat ke Nanjiang. Selama itu, kamu istirahat dengan baik. Baru setengah bicara, San Wulan tiba-tiba meraih dagu aku. Tanpa basa-basi mencium, sampai keduanya kehabisan napas, baru tidak rela berpisah. Kemudian San Wulan malu-malu menarik kerah bajunya. Kakak kelima, jangan bicara pergi dulu. Sekarang ada hal yang lebih penting. Adegan ini, pria normal mana yang tahan? Tapi aku masih memaksa diri tenang. Harus di sini ya. San Wulan wajah merah sedikit mengangguk. Saat ini akal sehat aku benar-benar hancur. Dengan terampil membuka kancing baju, langsung menerkam San Wulan ke tempat tidur, mencium dengan gila-gilaan. Saat aku membuka pakaian hendak lanjut, San Wulan tiba-tiba menjerit kesakitan. Aku melihat luka mengerikan di perutnya, nafsu langsung padam. Mata penuh rasa akung membelai luka yang sudah berkerak. Di sini sakit ya? San Wulan tidak mau melepas kesempatan bagus ini, nekat menggigit gigi bilang tidak sakit. Tapi aku hanya sedikit menekan, dia sudah tidak tahan menarik napas. Aku kesal mengetuk kepalanya. Sudah luka begitu, masih mau lakukan hal itu? San Wulan mengerut. Tidak sakit ya, tidak sakit. Aku helpless mengulur tangan membantunya meredakan sakit. Kamu ini, seluruh tubuh hanya mulut yang keras. San Wulan yang sakitnya agak reda membalik tubuh menggoda. Aku sudah baik, sekarang sama sekali tidak sakit. Aku yang sudah terbakar nafsu kembali mencium bibirnya. Tangan juga mulai meraba kemana-mana. Saat aku menjelajah ke suatu daerah misterius, San Wulan refleks menggenggam pergelangan tanganku. Rasa sakit hebat langsung membuat aku menarik kembali tangan berdosa. Maaf, kakak kelima, aku terlalu tegang. Kamu tidak apa-apa? Aku yang sudah sadar kembali duduk di pinggir tempat tidur. Yang harus minta maaf aku, kamu sekarang harus istirahat dengan baik. San Wulan masih tak menyerah. Mari kita coba sekali lagi ya. Aku membantu San Wulan mengenakan pakaian sambil menolak tegas. Kamu sekarang harus benar-benar memulihkan kesehatan. Siapa sangka, garis kecil ini langsung mengangkat kaki dan mengait leherku. Kakak, benarkah kau akan menolak aku? Aku menyeka darah hidung yang muncrat. Harus kutolak, kamu sedang luka dan sakit, tidak pantas berolahraga. Lagi pula, kakakmu datang. Sekejap kemudian, pintu kamar terbanting oleh San Wuke. Kakak, bagaimana keadaan adikku sekarang? Aku tersenyum melihat San Wulan yang pura-pura pingsan di tempat tidur. Untuk sementara tak ada masalah serius, hanya aura jahatnya menyebar lagi sedikit. Sudah kuredam. Setelah menyerahkan San Wulan kepada San Wuke, aku kembali ke tempat tinggalku. Di sana, Xiao Roqing dan Molly sedang mengeluh tentang kitab pedang di tangan mereka. Seperti kitab langit, sama sekali tak mengerti. Dengan hati senang, aku menyelinap diam-diam di belakang mereka, lalu berteriak. Apa yang sedang kalian lakukan, anak-anak kecil? Keduanya langsung kaget, lalu buru-buru menanyakan hasil pertarunganku. Aku dengan sombong melemparkan poni rambutku. Guru yang turun tangan tentu saja menang besar. Lalu aku menatap serius mereka. Kitab pedang ini sudah kalian pelajari beberapa hari. Masih belum menemukan ujung pangkalnya? Apakah pikiran kalian sama sekali tidak tertuju pada latihan? Mendengar itu, Xiao Roqing menunduk malu. Murid bodoh, mohon bimbingan guru. Molly langsung memeluk pahaku. Lier juga mohon bimbingan guru. Tapi aku malah bengong, sok gagah malah terperangkap sendiri. Aku mengerti apa tentang kitab pedang. Setelah berpikir keras sesaat, aku menepuk telapak tangan.
Ketemu. Selalu saat itu tangan bergandeng, di kanan anak haru. Berkumpul bercerai begitu cepat, dendam ini tak berujung. Tahun ini bunga merekah lebih merah dari tahun lalu. Sayang, tahun depan bunga lebih indah lagi. Xiao Ruoqing setengah mengerti menulis anotasi di buku catatannya. Lalu ia memandang Molly dengan maksud tak baik. Adik Molly kan baru menjadi murid sebulan lalu, tak mengerti makna mendalamnya. Kakak akan perlihatkan padamu. Molly mencibir tak peduli. Aku sudah 2 kali hidup di dunia. Mana seperti kau, gadis kecil berambut pink ini. Sambil tak mau kalah, ia mengambil bukunya. Perkataan kakak keliru. Molly sejak kecil hafal anotasi teknik. Kalau tak mengerti maksud mendalam guru, lihat punyaku. Xiao Ruoqing yang ingin menekan Molly langsung menempel padaku. Inti perkataan guru barusan adalah, sayang tahun depan bunga lebih indah lagi. Bukan tahun ini bunga merekah lebih merah dari tahun lalu, seperti yang dipikirkan adik, benar? Merasa kelembutan yang datang dari lengan, serta sentuhan tak henti di betis, aku hanya bisa berteriak dalam hati. Aku tak tahu. Dibandingkan menggoda, Xiao Ruoqing mana lawan Molly? Langsung marah dan membanting meja berteriak. Apakah kau murid guru? Tak tahukah harus menghormati kakak? Molly tak mau kalah membersihkan kerongkongannya. Aku tak seperti orang tertentu yang tak tahu posisi diri sendiri. Lalu menirukan Xiao Ruoqing dengan nada sinis. Ini hadiah murid untuk guru. Melihat itu, Xiao Ruoqing juga menirukan balik. Guru, cepat hukum murid. Ini perkataan siapa yang tak tahu malu? Meski keduanya tak menyebutku sepatah kata pun, aku merasa mereka sedang mengejek diriku yang mulia ini. Untuk mencegah citra agungku runtuh, aku mengangkat tangan menampar pantat montok keduanya. Rasa sakit langsung menghentikan pertengkaran mereka, dan mereka berbalik menatapku dengan kesal. Melihat itu, aku buru-buru tanya, apakah guru memukul terlalu keras? Xiao Ruoqing mengangguk sedih, Molly mendengus dingin, lalu duduk kembali tanpa bicara. Tapi baru menyentuh bangku batu, langsung melompat berdiri kesakitan. Molly yang malu luar biasa meludahiku marah-marah, lalu menatapku tajam. Tak tahan tatapannya, aku batuk canggung. Guru juga demi kebaikan kalian, kalian satu perguruan, apa perlu bertengkar? Saat itu, aku baru sadar sepertinya kurang seseorang. Iya, di mana Jian Niang? Mereka saling pandang, serempak menggeleng. Tak tahu, aku menghela napas, geleng kepala. Kalian berdua memang kacau. Setelah istirahat sebentar di kamar, aku berangkat ke tempat tinggal Yaoyan. Setelah sebelumnya ia membantuku menahan tribulasi petir, dan bahkan tak sengaja terlibat dalam tribulasi iblis hatiku. Secara emosi dan logika, aku harus mengunjunginya. Tapi saat masuk ke kamar tidurnya, Yaoyan baru saja bangun, dan tubuhnya hanya mengenakan baju tidur tipis. Itu bagaimana kalau Subei untuk sementara menghindar dulu? Yaoyan tak peduli menguap lebar. Tak apa, sudah pernah lihat juga, Elder Su tak perlu begitu kaku. Mendengar itu, hatiku langsung tegang. Masa sih, si sapi tua ini ingin mencoba rumput muda sepertiku? Itu keren banget dong. Jadi, aku dengan lancar mengambil kotak kayu. Ini manisan? Benar. Yaoyan melompat gembira dari tempat tidur, bergegas ke meja memeriksa barangnya. Sesaat kemudian, wajahnya tak senang menuduh. Kenapa baru 99 kotak? Satu kotak lagi kemana? Melihat Yaoyan sepertinya benar-benar marah, aku buru-buru mencari ingatan tentang manisan. Sepertinya, mungkin, barangkali diberikan kepada San Wulan. Udah janji hadiah, tapi belinya nggak cukup. Aku hanya bisa canggung berkata ada sedikit kecelakaan. Tapi Yaoyan malah tertawa mendengarnya. Kalau begitu, bagaimana Elder Su akan menebus putri ini? Perkataan ini agak membuatku tak tahu harus berkata apa. Tapi aku tak berani. Yaoyan langsung tahu isi hatiku. Bagaimana? Dalam hati mengejek putri ini pelit. Janji tak ditepati adalah tak menepati kata. Orang seperti ini, bisa dibilang bukankah pria brengsek? Aku buru-buru berdiri memberi hormat minta maaf. Putri menggunakan formasi suci kaisar menyelamatkan nyawa Su. Tapi Subei bahkan tak bisa membeli 100 kotak manisan. Benar-benar kelalaian yang tak seharusnya. Baru kemudian Yaoyan tersenyum puas. Bagus, kau tahu saja. Lalu kami berdua terhening. Kenapa ia belum juga bilang bagaimana menebusnya? Dan terus menatapku. Apakah sedang memikirkan hal dalam tribulasi iblis hati? Sedangkan otakku sudah dipenuhi pikiran kotor. Putri begitu membesar-besarkan hal kecil. Jangan-jangan punya niat jahat padaku. Jadi aku tarik napas dalam. Subei bersedia. Mendengar itu, air liur Yaoyan langsung menetes dari sudut mulutnya. Ia tahu putri ini mau makan es krim itu. Ia bersedia membuatkanku. Yaoyan menyeka air liur di sudut mulutnya, gemetar kegirangan. Kalau begitu, hari yang dipilih tak sebaik hari ini. Aku tak percaya menatap Yaoyan yang pipinya memerah. Hatiku nekat, memeluk Yaoyan ke tempat tidur. Buat, sekarang tentu bisa dibuat. Yaoyan bingung menatapku yang tiba-tiba mulai membuka baju. Apakah es krim itu sulit dibuat? Kenapa harus buka baju? Lalu ia bertanya, itu apakah tak butuh alat lain?
Rasa malu tak terhingga langsung menyergap. Celaka, Putri ternyata bermain licin. Tapi kesempatan dipelihara wanita kaya ada di depan mata, mana bisa kutolak dengan mudah. Kalau begitu, apakah Putri ingin Subei siapkan anggur, atau lilin, cambuk, atau mungkin bola kebahagiaan wanita kaya? Yaoyan yang sama sekali tak satu frekuensi berpikir sebentar. Anggur aku punya di cincin, yang lain perlu aku siapkan. Mendengar itu, hatiku kaget. Ia sedang mengujiku. Wanita kaya memang tak mudah dilayani, senior-senior tak bisa menanggungku. Lalu dengan pasrah membuka pakaian. Aku seorang mahasiswa lugu dan bodoh yang jernih. Kini hanya bisa pasrah. Putri, ayo. Brak! Suara keras. Sesosok bayangan tak terlukiskan langsung terbang keluar atap. Brengsek, kau pergi mati saja. Jinanyu yang datang tergopoh-gopoh mendengar berita mendorong pintu kamar dan melihat Yaoyan menggertak marah merobek-robek buku. Jinanyu penasaran mengambil kertas gulungan, membuka sambil bertanya, siapa yang membuatmu marah? Tapi saat melihat konten vulgar di kertas itu, wajahnya langsung memerah. Guru, barusan kau tidak sedang... Yaoyan yang sudah merah seperti kepiting matang langsung berteriak, dia murid. Setelah makan sepotong manisan menenangkan hati, ia baru bingung menatap Jinanyu. Kenapa tiba-tiba kesini? Awalnya mau tanya guru apakah masih ada ramuan Immortal Fate, tapi guru sedang sibuk, aku pergi dulu. Yaoyan tanpa basa-basi memegang tangannya. Kau baru minum pil Immortal Fate beberapa hari. Kenapa bisa kambuh begitu cepat? Jangan-jangan beberapa hari ini kau sedang jatuh cinta. Setelah dipukul Yaoyan, aku kembali berkeliaran di jalan. Mendengar orang-orang membicarakan besok akan mendukung perkemahan sekte mana, aku baru ingat taruhanku belum ditukar. Baru masuk Duo Baoge, sekumpulan wanita cantik langsung mengerumuniku. Bahkan ada kultivator wanita bermata hati menarik tali bahu memintaku tanda tangan di atasnya. Saat itu, Jian Niang yang jarang terlihat kebetulan lewat, langsung senang mengejarku masuk. Tapi setelah tahu aku ada urusan, ia dengan patung menunggu di pintu. Tiba-tiba seorang pria parubaya datang di belakangnya. Jian Niang langsung menghilangkan senyum, melotot marah pada pendatang. Pria itu takut menatap, mengeluarkan token dan memasukkan ke tangan Jian Niang. Tak peduli kau akui identitasmu atau tidak, ini milikmu. Jian Niang dengan kasar melepaskan tangan pria itu. Aku bukan putri apa-apa. Pria itu tak bicara banyak, pergi meninggalkannya. Hubungan bisa tak diakui, tapi koneksi darah tak bisa diputus. Jian Niang muram memandang token bertuliskan Aning. Entah berpikir apa, lalu matanya mantap menggenggam token. Aku tak peduli semua ini, aku hanya butuh guru. Di sisi lain, petugas Duo Baoge melihatku datang. Hati langsung mengeluh. Bintang sial datang minta nyawa. Lalu dengan hormat memberi isyarat aku mengikutinya. Elder Su, silahkan ke sini. Pemimpin selalu menunggu kedatanganmu. Di halaman belakang Duo Baoge, sosok kecil sedang fokus memangkas bunga. Mendengar suara di belakang, ia baru berbalik menatapku. Elder Su, kau datang? Tapi aku langsung merebut gunting di tangannya. Anak kecil tak boleh main gunting berbahaya. Melihat halaman luas, hanya ada gadis kecil ini. Aku tanpa sadar mengira ia putri pemimpin. Lalu mengelus kepalanya bertanya, adik kecil, bisakah beritahu kakak di mana pemimpinnya? Gadis kecil itu langsung berdiri malu marah, balas memberiku pukulan. Akulah pemimpinnya. Melihat makhluk kecil yang hanya setinggi dadaku, wajahku langsung dingin. Langsung mengangkatnya dengan kerah baju. Kakak tak ada hati bermain rumah-rumahan denganmu. Cepat beritahu di mana pemimpinnya. Duo Baoge masih berhutang padaku puluhan juta Spirit Stone. Sambil bicara, aura yang muncul dari tubuh gadis kecil itu tiba-tiba membuat pupil mataku menyusut. Aura iblis, kau monster. Apa monster? Tak sopan. Gadis kecil itu marah merebut kembali guntingnya. Tanpa bicara langsung menebasku. Berani mengunci tenggorokanku? Percaya tak aku makan kau. Aku malas berurusan dengan gadis kecil. Langsung angkat tangan menyerah. Aku cuma mau ambil Spirit Stone dari pemimpin. Bisakah lunasi hutangnya dulu? Gadis kecil itu mendengus dingin. Mengingat urusan bisnis, maafkan sekali. Ikut aku. Sekejap kemudian, pintu cahaya muncul di depan mataku. Setelah masuk di bawah pimpinan gadis kecil, baru kusadari di dalam ternyata istana raksasa. Gadis kecil itu berjalan ke singgasana utama di tengah. Kedua tangan menopang lalu melompat ke atas. Lalu dengan khidmat membersihkan kerongkongannya. Perkenalkan diri, aku pemimpin Duo Baoge saat ini, Ao Yue. Lalu ia mengambil cincin dan melemparku. 40 juta Spirit Stone yang Duo Baoge hutang padamu sudah ditukar menjadi kristal asli di dalamnya. Elder Su bisa hitung langsung di tempat. Mendengar marga gadis kecil ini, aku tahu tak perlu menghitung. Mengingat dasar kuat klan naga Laut Utara, mereka tak kekurangan sedikit ini. Setelah menyimpan cincin, aku berputar memandangi Ao Yue. Di kepala pemimpin Ao ada benjolan. Apakah itu tanduk naga? Kenapa tadi tak kurasa? Diselipkan di rambut? Ao Yue diam menggigit bibir. Kenapa kakek menyerahkan istana naga pada manusia tak bisa diandalkan ini? Hanya karena ia pemilik pedang murni. Melihat ekspresi Ao Yue semakin tak baik, aku buru-buru berkata,
Hal kecil melunasi hutang tak perlu mengganggu pemimpin. Untuk apa pemimpin menemui Su? Jangan-jangan agar tikus mengelus kakimu. Aoyue kesal melemparkan token. Manusia tak tahu kemampuan. Ambil ini, cepat pergi. Lalu kesal memalingkan kepala menolak berkomunikasi. Kalau bukan karena permintaan kakek, aku malas bertemu denganmu. Aku agak bingung melihat token Elder Duo Bauge di tangan. Ini yang keberapa? Dari Tanah Suci, Sekte Bintang Bulan, Duo Bauge, dan Sekte Pedang dikumpulkan seperti perangko. Tapi yang diberikan gratis, apa alasan menolak? Jadi dengan senang hati membawa token pamit. Tapi sebelum sempat bicara, tubuhku tiba-tiba muncul di jalan depan pintu Duo Bauge. Aku penasaran melihat Jian Niang yang menunggu di pintu. Jian Niang menunggu guru. Jian Niang mengeluarkan giok dan memberikannya padaku, berisyarat. Kotak pedang guru rusak, aku beli yang baru, juga jimat untuk guru. Aku tersenyum menyimpan jimat dekat tubuh. Guru sangat suka hadiah Jian Niang. Saat itu, aku tiba-tiba menggunakan cermin pengamatan melihat ke kejauhan. Seekor naga putih perak menyusur ke sungai, langsung membangkitkan ombak puluhan zang. Aku tak menyangka Aoyue menampakkan wujud asli bisa seheboh ini. Sepertinya sebentar lagi hujan deras. Jadi, aku mengeluarkan topi dan jubah hujan agar Jian Niang tak basah. Jian Niang berisyarat bertanya, "Guru akan pergi ke kerajaan kuno Nanfeng?" Aku tersenyum membetulkan topinya. Iya. Mata Jian Niang penuh kecemasan. "Guru harus hati-hati." Sambil bicara, hujan deras tiba-tiba turun. "Tenang, guru tak akan ada masalah." Setelah mengantar Jian Niang ke kamar, aku merenung berjalan di taman. Barusan berjanji buatkan putri es krim, juga berjanji pergi ke Danau Dongting dengan Jinanyu. Juga aura jahat adik tak bisa ditunda. Sambil berpikir, tiba-tiba menepuk kepala. Celaka, sebelum pergi dari Tanah Suci harus kembalikan kutang Ratulin. Sesaat kemudian, seorang pria berjas hitam tiba-tiba muncul di kamar Xiao Ruoqing. Untungnya gadis kecil ini tidur nyenyak, tapi setelah mencari di kamar setengah hari, bahkan bayangan kutang pun tak kudapati. Benar, pasti karena takut dicuri, jadi disimpan semua di cincin penyimpanan. Aku berjingkat ke samping tempat tidur Xiao Ruoqing, biar kulihat apakah di sini. Saat kesadaranku masuk ke dalam cincin penyimpanan, langsung pusing melihat kutang yang beragam. Tapi setelah memeriksa satu persatu, tak kutemukan kutang khusus ratu bergambar Phoenix. Saat aku berpikir di mana ia sembunyikan barangnya, tak sengaja melihat warna kuning cerah muncul di dadanya. Gila, gadis kecil ini tidur pakai kutang orang lain. Lalu aku canggung. Khusus datang malam-malam merampas kutang murid, terlalu mesum dan terlalu cabul. Tapi panas sudah dibusur, tak bisa tidak. Tanganku gemetar membuka kancing baju Xiao Ruoqing. Murid pemboros, jangan salahkan guru. Kutang ini bukan untuk kau kuasai. Saat aku berkeringat dingin membuka kutang, Xiao Ruoqing tiba-tiba terbangun dari mimpi, berteriak keras. "Siapa?" Melihat ia mau berteriak minta tolong, aku buru-buru menutup mulutnya. "Salah paham, ini semua salah paham. Jangan teriak sembarangan, aku ada alasan." Berjuang sementara, kutang yang sudah longgar jatuh ke lantai. Payudara bulat besar langsung membuatku kewalahan. Bersumpah tak akan lagi dihina orang. Xiao Ruoqing melihat tak bisa melepaskan cengkramanku, malah langsung melepaskan energi, bersiap mati bersamaku. Aku tak menyangka gadis kecil ini begitu nekat. Buru-buru melepaskan tangan, membuka penutup wajah, berteriak, "Qing-Er, jangan, ini aku, gurumu." Di bawah tatapan mata membunuh Xiao Ruoqing, aku berpura-pura tenang melepas pakaian malam, lalu mengambil kutang Phoenix di lantai. "Guru hanya ingin kutang di tubuhmu, sama sekali tak ada pikiran lain. Aku pergi ya." Xiao Ruoqing langsung menangkapku yang bersiap kabur. "Aku percaya setan, kau tua brengsek jahat. Meski kau guru, tak boleh, dan Qing-Er belum siap." Melihat itu, aku langsung berlagak serius berkata, "Guru ini bertindak adil, anak kecil tak mengerti, jangan bicara sembarangan. Malam ini anggap saja aku tak pernah datang." Xiao Ruoqing marah luar biasa menunjukku berteriak, "Guru cabul suka mengumpulkan kutang, pikir Qing-Er mudah ditindas? Mau aku maafkan, harus bawa aku ke kerajaan kuno Nanfeng." Mendengar itu, aku tak langsung setuju. Perjalanan ini pasti banyak bahaya. Aku sama sekali tak yakin bisa lindungi gadis kecil ini. Tapi Xiao Ruoqing melihatku diam, langsung membalikan badan sedih menangis. "Guru," pria tak bertanggung jawab setelah melihat langsung mulai menyingkirkanku. Aku tak bisa menolong merapikan rambutnya yang acak-acakan. "Guru pergi mencari obat untuk Elder ke-9 kamu. Dapat obat, langsung kembali. Qing-Er paling penting bagi guru. Jangan berpikir aneh. Cepat tidur ya." Dua kalimat langsung membuat hati Xiao Ruoqing senang. Seberapa penting, sepenting itu. Xiao Ruoqing wajah merah menatapku. "Qing-Er suka guru, bagaimana dengan guru?" "Guru dulu takut menyukaimu, sekarang hampir suka." Xiao Ruoqing mengulurkan tangan memelukku dari belakang. "Ternyata begitu guru, kau boleh pergi, tapi tolong selamanya sayangi murid ya." "Tentu, aku akan selamanya melindungimu." Setelah keluar kamar Xiao Ruoqing, jantungku berdebar kencang. Berencana mengunjungi San Wulan. Tak tahu kapan Ratulin datang. Tiba-tiba tersandung.
terjatuh tepat ke pelukanku. Aku tak berani mengambil keuntungan dari yang satu ini. Setelah menopangnya berdiri, langsung lepas bertanya, "Ratulin, kenapa di sini?" Berani-beraninya menyembunyikan barangku, masih berani tanya kenapa aku di sini. Mendengar itu, aku buru-buru memasukkan tangan ke dalam baju mengambil kutang. "Ratulin, jangan buru-buru. Barangmu sudah kutemukan. Lihat, ini apa?" Melihatku di depan matanya, membuka baju, Ratulin langsung memerah, menarik kerah bajuku memaki. "Kau kurang ajar, jangan main kasar di sini. Kembalikan suamiku." Perkataan ini langsung membuatku bengong. Jadi yang kusembunyikan bukan kutang, tapi suaminya. "Ratulin, pelan-pelan katakan. Kaisar Timur kenapa? Kau tak tahu? Apakah aku harusnya tahu?" Kami saling pandang, suasana tiba-tiba hening. Ratulin melihat mataku tak seperti bohong, agak ragu. Jangan-jangan suami benar-benar tak kabur bersamanya. Lalu ia sedikit merapikan penampilannya. "Kemarin suami pergi tanpa pamit, sampai sekarang belum kembali. Elder Su, teman baik suami, tahukah kemana ia pergi?" Setelah mendengar alasan, aku lebih bingung. Subei kemarin tak pernah bertemu Kaisar Timur, bahkan baru saja mau mengunjunginya. Saat mengatakan ini, tiba-tiba terhenti. Jangan-jangan Kak Ji pergi ke tempat itu. Ratulin melihatku benar-benar tak tahu, langsung tanpa ragu pergi meninggalkannya. "Kalau begitu, aku pergi dulu." Melihat itu, aku buru-buru berteriak, "Tunggu, aku belum kembalikan kutangmu." Tapi Ratulin buru-buru mencari suami. Sebelum aku selesai bicara langsung hilang. Aku menghela napas panjang.